Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina orang-orang ataina yang kami mendatangkan, kami Allah mendatangkan hum kepada mereka alladzina al-kitab yatlunahu mereka membaca al-kitab haqqa tilawatih dengan sebenar-benarnya membaca. Ulaika mereka itu yu'minuna percaya bihi dengan kitab. Waman dan siapa orang yakfur yang kufur alias tidak beriman bihi dengan kitab faulaika maka mereka orang-orang yang tidak percaya itu yang kufur hum mereka itu al khasiruna orang-orang yang rugi. Sekarang Tafsir Qurtubi juz 2 halaman 66. Qala Qatadah berkata Sayyidina Qatadah yang dimaksud alladzina atainahum alkitab orang-orang yang kami berikan mereka kitab Al-Qur'an itu hum ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila alladzina diartikan ashab maka alkitab maknanya Al-Qur'an. Jadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya ciri-ciri. Apa cirinya? Tanda-tanda ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi hadiah Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Cirinya itu, tandanya itu kalau membaca Al-Qur'an betul-betul haqqa tilawatih sebenar-benarnya membaca. Jadi kalau saya dan Anda, kita orang akhir zaman ini betul membaca Al-Quran, khatam Al-Quran bolak-balik, tapi kita baru masuk membaca kalimatul Quran, membaca surat-surat Al-Quran, tapi belum haqqa tilawatih, belum sebenar-benarnya membaca Al-Quran. Ada di ayat lain itu tentang sifat sahabat Nabi, sifat mereka yang berhubungan dengan Al-Quran itu. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Al-haqq Al-Quran. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Jadi Quran ini bisa dibaca, artinya yatlunahu itu ya, yang tadi saya baca ayatnya itu, yatlunahu haqqa tilawatih. Bisa didengar. Mendengar Al-Quran ini juga ada sirnya, ada pahalanya. Membuka hati, membuka kuful, gembok-gembok hati-hati yang al-qulubul maghfulah itu bisa terbuka juga dengan mendengar Al-Quran. Jadi ada membaca Al-Quran itu ya ada pahala, ada sir, ada pengobatan di situ, mengobati hati. Mendengar juga. Bahkan mendengar Al-Quran itu bisa menyebabkan jin masuk ke dalam Islam. Silakan baca riwayat jin yang masuk Islam fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna sami'na Qur'anan ajaba itu yahdi ila rusdi fa amanna bihi ila akhir al-ayah. Kalau saya tidak salah di suratul jin itu. Silakan dilihat.
Tapi yang jelas ada ayat tentang itu. Saya tidak hafal Al-Quran, tidak tahu di surat apa, tapi yang jelas pembahasan itu ada di Quran. Ketika jin melewati satu tempat, kemudian mendengar Nabi SAW, saya tidak salah itu Rasulullah yang membaca, sampai mereka beriman. Itu bukan dari membaca, mendengar. Sahabat nomor 2 paling top, Al-Mubasysyar bil Jannah nomor 2, Sayyidina Umar bin Khattab, itu pun masuk Islamnya gara-gara mendengar Al-Quran. Dengar ayat Al-Quran, tersentuh hatinya, terketuk batinnya, sampai menyebabkan beliau masuk ke dalam Islam. Maksud saya bagaimana ini? Jadi ada tilawatul Quran, ada mendengar, istima'u ayatil Quran. Memang kalau kita membaca dengan suara, ya otomatis telinga kita mendengar suara sendiri, itu jelas. Siapa yang membaca Al-Quran dengan suara, otomatis dia juga mendengar suaranya sendiri. Isma'un nafas itu, dirinya sendiri mendengar suaranya sendiri. Kalau kita mendengar orang lain membaca, kita hanya mendapat pengobatan dari satu sisi, dari mendengar saja. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Boleh kita katakan itu min sunnati Rasulullah SAW. Ada sahabat-sahabat yang bagian baca Quran di zaman Nabi, ada di antaranya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain. Mugri Rasulullah SAW. Sudah, ada tadabbur, merenung. Ada lagi yang mungkin jarang dibahas, membaca tapi dalam hati. Kalau itu ada di Tadhkirun Nas. Saya tidak salah ingat, Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas sempat bertanya di alam al-batin dengan Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, jelas di alam batin, sebab tidak satu zaman, tentang orang yang membaca Quran tanpa keluar suara, membaca dalam hati. Dijawab oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, ada pahalanya, tetap ada pahala. Udah? Siapa-siapa yang tafakkur Al-Quran, ayat Al-Quran, otomatis dia membaca dalam hati. Kan dibaca dulu ayatnya itu. Ayatnya dibaca dulu, baru ditafakuri. Ajaib Al-Quran ini. Dibaca saja tetap dahsyat, didengar juga dahsyat, ditafakuri dahsyat, dibaca dalam hati tanpa suara pun tetap luar biasa. Karena itu jelas bukan karangan manusia, betul-betul minallahi azza wa jalla. Dan itu sifat sahabat Nabi Muhammad SAW itu, apabila mendengar ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, engkau melihat mata mereka bercucuran dengan air mata. Jadi kalau membaca haqqa tilawatih, kalau mendengar pun sampai merasuk ke dalam batin ashabu an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi perlu kita naik dari membaca saja, belajar mengamalkan haqqa tilawatih. Saya ingin mengajak Anda berpikir sebentar. Kalau Anda mendapat surat satu lembar saja, surat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari alam barzah, ada satu wali masuk alam barzah, keluar bawa surat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani khusus buat Anda, buat fulan ibn fulan. Kira-kira bagaimana? Tapi ini yang bawa wali asli, tidak kadzab. Belum ada yang ingkar, surat dari alam barzah itu ada loh, jangan dibilang tidak ada. Saya ada riwayat-riwayat bahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ini cerita zaman-zaman dulu memang. Ada orang-orang yang kadang menulis surat dimasukkan ke jendela makam Nabi, itu ada lubang itu kalau zaman dulu kan, bukan zaman Wahabi, ini zaman dulu. Itu beberapa kali terjadi, ada jawaban min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tidak mengarang, itu memang ada itu. Al-barakah min daril barzah ila daril dunya, itu memang ada dan itu terjadi. Kalau ini yang saya bicarakan sekarang ini, saya berandai-andai. Andai Anda mendapat surat
spesial untuk Fulan bin Fulan dari Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi pembawa surat itu wali juga yang kita percaya. Begitu kita menerima, kita pegang itu surat, megangnya saja sudah bergetar, kita gemetar. Waduh, ini surat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu kata per kata akan Anda baca dengan sangat serius, sangat khusyuk. Ketika Anda bertemu dengan kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berhubungan dengan bala, Anda akan gemetar menangis. Kalau Anda bertemu dengan kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani yang berhubungan dengan kabar gembira, Anda akan mendapat rezeki ini, akan menjadi ini, akan menjadi ini. Anda akan bergetar dan menangis, tapi tangisan sukacita. Sudah? Itu kalau Anda mendapat surat dari Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Naikkan lagi tafakkur kita. Anda mendapat surat dari Hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih bergetar lagi. Baru melihat sudah bercucuran air mata. Hadhihi barakatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ana, buat saya. Kata per kata Anda baca, lebih dahsyat dari tadi. Sudah? Naikkan lagi. Kalau Anda mendapat surat yang sangat banyak, bukan satu surat, surat yang sangat banyak dari Hadratullah Azza wa Jalla Jalaluhu wahdah. Seharusnya Anda membaca bagaimana? Kalau surat dari wali, keadaan batin kita seperti itu. Surat dari Nabi lebih lagi. Ini surat dari Hadratullah Azza wa Jalla. Dan banyak, bukan satu surah. Ada suratul Fatihah, ada suratul Baqarah, ada Ali Imran, ada An'am. Ada surat ini, surat itu. Diawali dengan Al-Fatihah, ditutup dengan An-Nas. Di tengah-tengahnya banyak riwayat-riwayat ahbabuhu ta'ala. Dari para nabi, para rasul, para wali. Ada riwayat malaikat segala macam. وَهَذِهِ السُّوَرُ لَكَ. Surat-surat ini diturunkan untuk Anda. Pantaskah kalau kita membaca Al-Quran tidak memakai haqqa tilawatihi? Jawabnya tidak pantas, kurang ajar, su'ul adab. Sebab kalau kita tafakur, kalau surat itu datang dari kekasih-kekasih Allah yang kelasnya wali, dari kekasih Allah yang kelasnya Nabi, sudah seperti itu kita membaca. Tetapi jelas Allah tidak bisa dibandingkan dengan para nabi, para rasul, para wali, para malaikat. Tidak ada bandingannya. Memang Allah tidak bisa dibanding-banding. Sebab Allah hanya wahdahu la syarika lahu. Itu sekedar saya menuntun diri saya sendiri dan Anda untuk berpikir agar tersadar bahwa kita membaca Al-Quran tidak pakai haqqa tilawati itu kurang ajar. Oh, berarti tidak boleh? Oh boleh, lain urusan, boleh silahkan. Nahnu, kita ini ma'asyiral mahjubin, ya mau tidak mau daripada tidak baca sudah. Dilatih. Maka kita membaca Al-Quran dari biasa-biasa saja, hanya seperti kita. Mungkin lebih khusyuk Anda menyanyi, saya kira. Orang menyanyi masih ada penjiwaan. Saya tidak habis pikir. Kita bangsa manusia ini bangsa manusia. Kalau mendengar nyanyian terharu, terketuk, tersentuh, kadang menangis. Nyanyian itu yang dikarang, tidak tahu calon fariqun fil jannah atau fariqun fis sa'ir. Wallahu a'lam bihadzal umur, saya tidak akan menunjuk. Itu seperti itu. Tapi begitu bertemu dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan surat-surat Allah kepada ibadihi, tidak ada tersentuh, tidak ada tangisan, tidak ada renungan, tidak ada kekhusyuan, tidak ada tadabbur, biasa-biasa saja. Bagaimana akan sampai kepada qauluhu ta'ala alladzina atainahumul kitab. Berarti dari sahabat ke tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai ke saya dan Anda ini. Yatlunahu haqqa tilawatihi.
ulaika yu'minuna bihi. Kenapa ada orang bisa membaca Al-Quran haqqa tilawatih, ada yang membacanya masih lebih khusyuk lagu daripada Al-Quran seperti kita? Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada ini, tidak ada ulaika yu'minuna bihi. Karena imannya belum sampai, baru Islam, belum yu'minuna bihi. Kembali lagi ke sini. Karena itu fal yuslih kullun minna imannya, ana wa anta. Perbaiki iman dengan cara-cara yang sudah sering saya utarakan. Setelah iman lumayan agak sembuh, lumayan agak baik, baru kita akan mampu mulai mempelajari yatlunahu haqqa tilawatih. Nanti Anda akan merasakan yang dijabarkan oleh Al-Imam Al-Qutb Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Alaika bidarsil Qur'an fa inna fi tilawatihi al-iksir wa syarh as-sadri. Akan menemukan syarh as-sadr, itu permulaan itu. Hati mulai tenang, batin mulai lapang. Kalau bertemu dengan ayatul Quran akan kita temukan syarh as-sadr, tuma'ninatul qulub. Naik lagi diberi hadiah sakinah, kedamaian. Sehingga kalau galau, ditimpa gelisah, depresi, larinya kepada Quran. Dan itu sudah dikatakan oleh Habibul Imam Al-Qutb Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Saya heran ada orang mengatakan sumpek, pusing, tidak tenang. Wa indahul Quran. Karena mereka baru mengenal nama, baru mengenal bentuk. Kitab yang rada tebal itu, yang agak tebal itu oleh orang-orang disebut Al-Quran. Di depannya ada tulisan Al-Quranul Karim. Kelihatan. Diletakkan di rak buku. Tapi kadang debunya tebal. Dari mulai dia beli Al-Quran sampai dia masuk kubur tidak pernah disentuh. Ini penghinaan apa bukan? Kira-kira orang yang seperti itu yastahzi' bi sahibil Quran apa tidak? Dia beli Al-Quran, dia taruh di rak buku sampai dia masuk liang kubur, debunya tidak hilang. Kapan membacanya? Ada yang rada mending, yatlunahu fir Ramadan, lumayan itu daripada tidak. Tapi tolong loh, segala kelakuan Anda dengan Al-Quran ini ada yang melihat. Inna rabbaka labil mirsad, sahibul Qur'ani yaraka. Dan tidak pernah tidur. Itu naik inci demi inci tebalnya debu yang menutupi Al-Quran Anda. Yarahullahu azza wa jalla. Allah Ta'ala yang tidak terikat alam dan waktu selalu memperhatikan. Fulanun yashtaril Qur'an. Wah lumayan, rada bagus ini orang. Duitnya dipakai beli Al-Quran. Ditaruh di rak buku. Thumma yatrukuhu, dibiarkan saja. Tidak diajarkan kepada anak-anaknya, saudaranya, istrinya, tidak dibaca. Ibarat istri yang tidak pernah disentuh dari nikah sampai mati, ya tidak ada. Kalau istri mah dibelai-belai. Al-Quran boro-boro dibelai, dilihat saja tidak. Tapi ini ada yang memperhatikan, ada penilaian. Anda dinilai istahza'ta bi kitabillahi azza wa jalla. Saya ingat kejadian satu waliullah namanya Al-Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid. Mungkin saya sudah pernah baca riwayat ini di Ta'lim Online. Satu orang yang diberi penyakit tidak sembuh-sembuh, penyakitnya aneh, dijawab oleh Al-Habib Hussein bitarigil kasyf. Karena di kamar kamu ada Al-Quran, kamu biarkan di situ, tidak pernah dibaca, tidak pernah diambil. Ada maksiat segala macam di kamar itu, Al-Qurannya tetap ini yang menyebabkan kamu diberi sakit oleh Allah Ta'ala yang tidak ada obatnya. Masih mending kata saya diberi sakit. Jadi dia diberi sadar, tanya ke wali min auliyaillah. Untungnya walinya mau menjawab. Nah, kalau dia diberi waliyadzubillah su'ul khatimah karena istihza' bi kitabillah, bagaimana? Saya tidak menghukumi. Orang yang membeli Al-Quran tidak pernah membaca matinya mati kafir, tidak. Saya tidak menghukumi itu. Saya mengajak Anda berpikir. Kira-kira menurut Anda pantas husnul khatimah apa pantas su'ul khatimah orang yang seperti ini?
سيدنا مولانا الوالد الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه رضي الله تعالى عنه ونفعني وإياكم بما فيه من الأسرار والأنوار في الدارين آمين. Kalau beliau pernah menerangkan begini, orang yang tidak membaca Al-Quran satu hari satu juz, maka dia adalah orang munafik. Kalau saya tidak salah, Ustaz Imam bilang itu hadis, tapi saya agak lupa. Yang jelas muradnya begitu. Tidak membaca Al-Quran satu hari satu juz sudah dicap munafik. Naam, bukan munafik i'tiqadi, munafik amali. Tapi sudah menjadi munafik. Lah, kalau orang usia 15 tahun beli Al-Quran, mati 60 tahun, jangankan satu juz, dipegang saja tidak pernah, ini orang apa? Anda jawab sendiri. إلى روح شيخنا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسند القدة الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه، شيخنا الإمام الحبر الحبيب عبد القادر بن حمد بالفقيه خاصة، وإلى حضرة النبي الفاتحة.